welcome back to my channel. Baik lagi dengan aku Gelangelicca. Video hari ini aku tunggu-tunggu banget. Soalnya aku tuh udah dari lama banget ya pengen one brand makeup tutorial pakai produk kayak BLP. Tapi selama ini mereka belum keluarin produk base makeup gitu. Finally akhirnya di tahun 2020 mereka mengeluarkan face base dan face concealer. Ya ampun, setiap kali BLP nanya kira-kira mau produk apa, aku tuh selalu nungguin banget foundation dan concealernya BLP bakal kayak apa gitu ya. Jadi hari ini kita bakal one brand makeup tutorial dengan seluruh produk dari BLP. Seperti biasa, kulit aku udah bersih dan aku udah pakai skincare. Produk pertama yang bakal kita pakai itu adalah yang baru, si face base-nya. Ini packagingnya kayak gini, jadi aku suka banget sih sama packaging mereka dari awal karena mereka tuh kayak super simple gitu, full warna nude kayak gini kotaknya. Dan di bagian bawahnya ini ada kode warna dari produk di dalamnya. Mereka ini ada 5 warna lengkap dan aku bakal swatch buat kalian semua hari ini. Nah, ini dia penampakan dari face base-nya. Aku suka banget ya sama packagingnya. Dia simple banget, putih bersih kayak gini, terus langsung kelihatan juga dengan jelas warnanya. Di bagian depan ini nama produknya BLP Face Base. Di bagian belakang ini ada sedikit penjelasan, lightweight, semi-matte finish, light to medium coverage, and shake well before using. Nah, untuk di bagian bawahnya ini ada kode si warnanya lagi. Dan kalau dibuka, ini dia ada pump. Aku lebih suka sih ya kalau packaging yang ada pump, jadi nggak berantakan. Nih kalau dikocok dia ada suara airnya gitu. Aku rasa ini dia bakal lebih yang kayak cair gitu sih, konsistensinya kita lihat bareng-bareng. Nah, ini konsistensi dari face base-nya. Dia nggak sampai secair yang aku bayangin sih ya kalau dari suara kocokannya. Oke, jadi ini adalah kelima warna lengkap dari si face base-nya. Kita mulai dari sini. Yang pertama adalah light beige. Dia untuk light skin with yellow undertone. Yang kedua ini adalah beige untuk medium skin with neutral undertone. Dan yang di tengah ini adalah warm beige, cocok untuk light medium skin dengan yellow undertone. Jadi ini aku agak ketukar, harusnya yang sebelah sini di sini, ini di sini gitu ya urutannya. Yang keempat ini adalah cool sand, ini untuk medium tan skin yang punya pink undertone. Dan yang terakhir ini adalah warm sand untuk medium tan skin yang punya yellow undertone. Dan ini aku coba swatch kelima warnanya di area rahang aku. Biasanya aku menentukan warna foundation tuh aku suka pakai di bagian rahang sini dan aku lihat warna mana yang paling ngeblend sama kulit aku. Nah, kalau di sini kita bisa lihat aku paling masuk mungkin antara kedua ini ya. Ini yang warm ivory dan yang ini itu yang warm beige. Tapi kalau kita lihat lagi, mungkin ini akan ada sedikit lebih gelap karena wajah dan leher aku kan lebih terang. Aku merasa kayak aku lebih cocok pakai yang warm ivory. Jadi hari ini kita bakal coba yang warm ivory. Kalau dilihat dari rangkaian warnanya, menurut aku ini dia warnanya sangat menyesuaikan sih ya dengan warna kulit wanita Indonesia yang mayoritas itu kuning langsat dan sawo matang. Karena si light ivory-nya aja tuh nggak bener-bener putih light gitu ya, maksudnya light-lightnya wanita Indonesia gitu. Oke, dia aku keluarin satu pump dan aku coba di sebelah dulu. Aku pengen lihat sebelah-sebelah gimana. Ini aku mau blend. Buat blendnya aku bakal pakai ini sponge kolaborasinya BLP dengan Jekyll. Di bentuknya bawahnya runcing kayak gini dan atasnya ini ada dua yang flat, sebelahnya lebih kecil, sebelah lagi itu lebih besar. Aku bakal langsung tap aja. Oke guys, nah ini setengah-setengah. Yang sebelah sini udah pakai si face base ya. Yang sebelah sini bare face aku. Kalau kita lihat, dia warnanya ngeblend banget ya sama kulit aku yang si light ivory ini. Nyatu banget sama kulit. Aku nggak merasa warna kulit aku jadi berubah. Aku suka banget. Dan buat coverage-nya, dia kan klaim kalau dia tuh light to medium. Menurut aku ini lebih mengarah ke medium ya, karena di area pipi aku sini tadi kan kemerahannya lumayan banyak dan banyak bekas jerawat. Tapi ini kalau kita lihat, dengan setengah pump aja tuh coverage-nya bisa segini gitu. Jadi aku ngerasa ini coverage-nya tuh tetap ada banget, biarpun emang berasa banget sih ini ringan dan kelihatannya juga tetap kulit banget gitu loh. Bahkan aku nggak gitu bisa ngebedain yang udah pakai dan yang belum pakai, tapi kelihatan beda karena warna kulitnya tuh lebih rata nih di bagian bawah kantong mata.
kalau kita perhatiin. Dan buat finishnya dia ngeklaim kalau semi matte finish. Menurut aku nih, aku setuju sih ya, soalnya dia emang nggak matte gitu. Ini masih kelihatan ada shine-nya dan kelihatan healthy skin-nya. Tapi kalau dipegang tuh emang nggak lengket dan nggak basah. Jadi aku setuju sama si semi matte-nya. Mungkin aku bakal pakai sebelahnya lagi dulu. Oke guys, aku kaget sih ya dengan si konsistensi yang dia lumayan cair tadi. Ternyata pas di blend tuh mudah. Ini bener-bener looknya natural complexion, healthy skin goals banget sih ya, karena nggak terlalu too much, tapi cukup untuk membuat kulit tuh kelihatan lebih sehat gitu. Jujur aja ini satu pump dari si Face Base, aku ngerasa udah cukup banget buat sehari-hari. Tutupin sewajah aku ngerasa sih udah cukup banget ya. Mungkin kalau aku mau lebih full cover lagi atau aku pakai untuk acara yang lebih penting, aku bakal pakai 1,5 atau 2 pump supaya kelihatan lebih flawless lagi. Tapi kalau untuk sehari-hari aku ngerasa ini udah natural complexion yang aku mau gitu. Nah, kalau kita lihat dari kandungan ingredients di kotak belakang ini, dia tuh ada kandungan si titanium dioxide, dimana berarti dia ada kandungan SPF-nya. Jadi emang menurut aku ini cocok banget sih buat sehari-hari karena jadi double protection SPF, dan dia juga banyak banget kandungan yang melembabkan kulit kayak allantoin, dimeticon, dan dia juga klaim kalau ini udah dermatology tested. Jadi aku emang ngerasa dia lightweight banget gitu di kulit. Aku setuju sama klaim lightweightnya. Untuk harganya sendiri, Face Base ini 189.000 untuk 33 mili. Affordable banget. Tapi aku bakal tes ketahanannya hari ini, jadi tungguin sampai akhir. Yang baru juga guys, ini ada face concealer dari BLP. Nah, ini sama ya desainnya, dia simple nude gitu. Dan di bagian bawah juga ada warnanya. Kalau untuk face concealer, mereka ada 3 shades. Nah, ini dia desain dari face concealernya. Aku suka banget sama konsepnya, elegan, simple, bersih, putih, dan untuk botolnya sendiri dia tuh finishnya emang kayak matte gitu, ada blur efeknya, dan untuk yang bagian putih ini juga blur efek matte gitu. Menurut aku ini finishnya kelihatan eksklusif, begitu juga dengan yang face base tadi sama finishnya. Nah, ini untuk ketiga warna dari si face concealer, ada yang light, medium, dan juga honey. Ketiga warna ini menurut aku lengkapannya lumayan signifikan, jadi bisa mencakup semua warna harusnya. Dan dari swatch ini udah kelihatan banget aku bakal cocok di warna yang light. Dari swatch ini aja aku udah bisa lihat kalau dia tuh konsistensinya dia creamy dan padat banget. Buat aplikatornya sendiri aku suka banget sama aplikator yang berisi kayak tebel, fluffy kayak gini, dan di dalamnya ini tuh dia ada cengkok masuknya sedikit buat ngambil produknya biasanya. Aku suka banget sih sama desain aplikatornya. Sekarang bakal kita cobain. Aku akan blend dengan sponsnya lagi. Wow, oke, kita lihat lebih dekat lagi guys. Aku bisa bilang ini finish dari si face concealer tuh lebih matte sedikit daripada face base-nya. Tapi dia matte-nya tuh juga nggak kering gitu. Di bagian bawah kantong mata aku sini, dia sama sekali nggak bikin creasing, dan halus banget finish-nya. Dan ini bener-bener full coverage. Aku suka banget. Warnanya juga nyatu banget di kulit. Wow. Aku kaget banget sih sama finish dari si face concealer ini. Nah, face concealer ini tuh ada kandungan chamomile extract-nya, dimana itu bisa membantu mencegah timbulnya whiteheads dan juga blackheads atau komedo lah ya biasanya. Jadi buat temen-temen yang punya masalah dengan komedo ataupun jerawat, mungkin kalian bakal berasa lebih aman. Buat harganya sendiri ini 129.000, isinya 5 gram. Juni dengan kualitasnya ya 129.000, affordable banget. Wah, ini complexion-nya aku suka banget. Tapi kita bakal lihat nanti gimana setelah seharian kita pakai. Cuman ini sekarang, wah gila, aku suka banget sih. Dia
kelihatan bener-bener natural complexion, tapi hasilnya tuh flawless. Aku agak speechless ya jujur, karena to be honest, aku tuh udah sedikit deg-degan gitu, soalnya aku expect banget kalau mereka bakal seindah ini. Ternyata beneran sesuai ekspektasi aku. Wah, ini indah banget sih complexionnya. Dan area wajah aku yang lebih ada tekstur di bagian pipi, dia juga nggak emphasize si teksturnya, tapi aku ngerasa dia bikin kelihatan lebih bagus juga teksturnya karena si semi matte finishnya itu, jadi nggak over glowing tapi juga nggak dead matte. Aku suka banget. Step selanjutnya kita bakal ke face powder. Kalian pasti udah bosen lah ya ngeliat aku, karena aku udah habisin 3 jar guys si yang light beige ini. Dan aku juga baru tahu ternyata sekarang mereka tuh punya warna yang baru tuh ada 2, dan di sini yang baru itu aku punya yang beige-nya. Jadi ini perbandingan warnanya. Sebelumnya aku pakai yang light beige yang paling terang, sekarang dia ada yang beige, terus ada ya sand kalau aku nggak salah, yang lebih tuanya lagi. Nah, yang light beige ini dia warnanya emang lebih terang gitu, tapi sama aku ngerasa tuh dia agak kayak translucent aja. Ini still my favorites, dan aku yakin banget kalian udah banyak banget juga yang cinta sama face powdernya, karena packagingnya tuh travel friendly banget dan bener-bener apa ya, compact gitu aku bisa bilang. Aku bakal set bagian bawah mata aku dengan yang light beige. Alasan aku suka banget sama si face powder ini tuh sebenarnya karena dia tuh butirannya tuh halus gitu, partikelnya tuh halus banget, dan dia juga finishnya tuh bikin kulit tuh kelihatan lebih halus. Terus nggak terlalu matte, tapi cukup matte juga buat ngeset gitu loh. Jadi benar-benar universal banget buat semua orang. Setelah itu biasanya aku brush excess dari si powder yang buat ngeset tadi. Kita kalis dulu. Aku bakal pakai brow definer. Ini yang warnanya ash brown. Dia tuh kayak micro brow pencil gitu, dan belakangnya ada si spulinya. Aku bakal gambar alis aku kayak biasa, lebih diisi di bagian belakang. Dan bagian depannya kita gambar bulu-bulu rambut palsu. Karena dia micro pencil, jadi lebih mudah buat gambar bulu-bulu kayak gini. Konsistensi dari si brow definernya nggak terlalu basah. Aku lebih suka tekstur pensil alis yang kayak gini. Dan warna si ash brownnya juga nggak terlalu gelap, natural, masuk sama warna rambut aku. Buat matanya, aku juga suka banget nih pakai eyeshadow pen. Maaf banget nih udah kotor-kotor karena udah sering aku bawa-bawa pergi. Soalnya menurut aku eyeshadow pen kayak gini tuh simple dan ringkes banget buat sehari-hari ataupun traveling. Ini yang Cooper Brown, ini yang Harvest Gold. Dan kalau kalian baru dapet itu dia bakal runcing kayak gini, tapi lama-kelamaan dia bisa jadi bulat. Tapi di bagian bawahnya itu ada serutannya, jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, ini biasanya aku langsung isi aja, terus langsung aku blend. Habis pakai langsung di blend sebelum dia ngeset guys, karena kalau dia udah ngeset bakal lebih sulit buat kalian ngeblendnya. Jadi habis pakai langsung di blend. Yang Cooper Brown ini dia tuh warnanya coklat gelap aja gitu, tapi netral, nggak terlalu merah coklatnya. Aku lebih suka coklat yang kayak gini sih, dan dia tuh ada sedikit partikel glitternya. Jadi pakai ini aja tuh udah cukup ngebling gitu loh matanya. Dan begitu dia udah ngeset tuh menurut aku udah nggak perlu ditimpa pakai eyeshadow lagi ya, karena dia udah ngeset tuh agak ke arah matte gitu. Jadi di lipetan mata juga tuh nggak jadi keringetan atau berminyakan gitu. Kalian tahu kan maksud aku? Dan aku juga suka taruh buat di dalam waterline di bagian atas. Yang Cooper Brown ini tuh cukup tua ya menurut aku warnanya. Kadang-kadang malah aku suka pakai ini sebagai warna eyeliner guys. Nah, buat yang Harvest Gold-nya ini aku bakal pakai untuk jadi highlighter juga.
Next, buat mempertegas mata, aku bakal pakai matte liner. Dia yang kayak spidol gini, dan warnanya tuh hitam pekat, guys. Tuh. Nah, ini aku bakal fokusin buat tegasin garis mata aku aja. Tuh, kayak gini. Super simple eyeliner. Yang enak banget dari si matte liner ini tuh si brushnya sendiri, karena tuh lentur gitu, tapi ujungnya tuh tajam banget gitu. Jadi enak buat bikin precise si wing linernya, dan finishnya sendiri kan dia matte warna hitamnya. Jadi pas di mata tuh kelihatannya lebih menyatu gitu loh sama kulit karena dia matte dan nggak shiny. Dan aku bakal pakai bulu mata yang lebih natural. Ini kolaborasinya BLP dengan artisan pro yang Dainty. Yang Dainty ini aku paling suka sih modelnya, soalnya dia emang lebih natural, tapi tuh kayak ada 3D effect kayak gitu. Bulu mata udah terpasang, biarpun dia kelihatannya natural, tapi tuh pas dipakai cukup cetar ya menurut aku, dan udah bisa banget buat kayak party look gitu eye makeup ini. Dan buat warna di wajahnya, aku bakal pakai Face Glow. Ini aku udah pernah bahas secara lengkap, mereka ada 3 warna. Ini aku pakai yang Sunrise Sunset. Buat lipsnya aku bakal pakai everyone's favorite lip coat yang Butterfudge. Dia warnanya itu nude. Perfect banget buat dasaran ombre lips, tapi juga kalau dipakai kayak gini doang, single color juga nggak pucat di bibir. Buat finishnya sendiri, si lip coat ini tuh lebih mengarah ke matte. Aku bakal bikin sedikit ombre. Aku bakal ombre pakai lip glaze dari BLP ini yang shades-nya Nectarine Tart. Aku pilih warnanya nggak terlalu jauh biar kelihatannya tuh lebih soft dan ada sedikit touch glow-nya, matching banget sama warna sunset dari Face Glow-nya. Dan buat menyeimbangkan warna eye makeup-nya yang udah sedikit lebih bold. So, this is the final look. Aku suka banget sama finish looknya. Hari ini makeupnya jadi kelihatan kayak lebih fresh karena warna bibirnya juga lebih fresh dan kulitnya kelihatan second skin banget. Aku ngerasa ini tuh kayak dipegang aja tuh masih berasa kulit gitu loh. Tapi tuh kelihatan flawless dan dapet banget si healthy skinnya. Gimana guys menurut kalian dengan complexion hari ini? Aku masih kaget karena bener-bener smooth dan flawless banget, aku suka banget. Tapi kita bakal lihat ketahanannya gimana. Jadi aku bakal update lagi ke kalian. Sekarang itu aku tadi mulai makeup itu jam 1, sekarang jam 2, 1 jam tadi proses makeupnya. Dan yang aku bisa sadar, tadi aku pakai blush on segala macam tuh base complexionnya tuh nggak geser sama sekali. Tapi kita bakal lihat gimana nanti. Aku bakal update ke kalian lagi, mungkin setiap 3 jam kali ya. So, I'll be back. Oke guys, I'm back dan aku udah ready buat final thought aku. Sekarang ini jam 9.55 malam. Dari jam 1 tadi kita mulai, berarti kurang lebih udah 9 jam aku pakai makeupnya. Dan selama 9 jam itu aku beraktivitas outdoor. Bukan outdoor sih, tepatnya nggak di ruangan yang ber-AC gitu ya. Jadi ruangan yang ya suhu ruangan aja gitu. Dan kegiatan aku juga yang lumayan berkeringat. Aku habis ngegosok baju, cuci piring ya kan. Jadi ini adalah kondisi
makeup looknya setelah 9 jam. Kita bisa lihat bareng-bareng kalau lipstick udah totally hilang karena aku udah makan 2 kali, jadi pasti udah hilang lah ya. Dan untuk bagian wajah itu di bagian tengahnya, area tengah sini lebih kelihatan udah mulai ada minyaknya. Dan selama 9 jam aku nggak touch up sama sekali, nggak bloat pakai apapun. Mungkin ini biar kelihatan lebih fresh, aku touch up lipstick sebentar kali ya. Oke, nah sekarang lebih fresh. Nah, setelah udah 9 jam kayak gini, aku lihat tuh sebenarnya ini masih presentable banget ya. Tapi aku bakal coba buat ambil minyaknya dengan tisu. Dan kita lihat, biasanya aku cuma cukup tap ringan kayak gini aja. Oke, langsung kelihatan lebih mattifying sedikit karena minyaknya udah aku angkat. Nah, kalau kita lihat ada sedikit terangkat warna complexionnya, tapi menurut aku ini wajar banget soalnya udah selama 9 jam dan udah kelihatan berminyak. Tapi menurut aku ini wajar banget karena udah 9 jam dan udah kecampur dengan minyak. Jadi biasanya pasti ada sedikit yang terangkat. Lap sedikit rambutnya karena tadi keringetan banget. Nah, yang terangkat seminim ini dan nggak se-obvious itu ya kelihatannya, langsung kelihatan lebih presentable lagi karena minyaknya udah diangkat. Dan yang aku sadar, biarpun aku angkat minyaknya, base makeupnya itu nggak keangkat sama sekali. Sampai lipatan hidung juga masih aman, nggak keangkat. Biasa aku suka nge-crease di bagian lipatan dagu sini, ini juga masih aman. Bagian bawah mata juga masih halus banget, aman banget. Aku surprise banget sih karena pertama si face base-nya sendiri itu kan dia sebenarnya tipe yang lightweight dan lumayan cair. Biasanya kalau untuk tipe foundation seperti itu tuh suka daya tahannya untuk nempel di kulit itu tuh suka kurang gitu. Tapi ternyata si face base BLP ini dia tuh bisa nempel di kulit dengan sangat baik dan daya tahannya tuh baik banget. Apalagi mengingat tadi aku pakai cuma 1 pump guys buat satu wajah ini, tapi dia bisa hold makeup aku sekuat ini. Dan tadi aku tuh beneran keringetan yang sampai ngocor sebiji-biji jagung karena panas banget. Tapi ini bahkan di bagian hairline aja tuh nggak kelihatan ada yang hilang gitu. Aku impress banget sama performance dari si face base-nya, dan aku bisa bilang sebagai customer yang nungguin nih produk face base keluar akhirnya, aku bisa kasih bintang 5 sih, 5 out of 5, karena nggak ada yang bisa aku complain dan performance-nya bagus banget di kulit. Aku bener-bener kaget sama daya tahan dari si face base ini. Oh iya, dan aku yakin sebenarnya teman-teman juga ada sedikit concern karena dia ada kandungan SPF-nya. Biasanya kan suka flashback kalau misalnya kita foto di malam hari pakai flash dari kamera gitu ya. Nah, tadi aku coba foto di ruangan yang lebih gelap dengan iPhone pakai kamera belakang selalu jelas dan aman banget, nggak flashback sama sekali. Jadi even mau kalian pakai malam pun, misalnya buat acara pesta, aku yakin banget bakal aman. Nah, buat face concealernya sendiri, wah aku juga sampai bingung ya, agak speechless aja sih jujur. Soalnya aku masih suka banget gitu sama kulit aku sekarang. Bener-bener ngerasanya tuh aku nggak berasa berat sama sekali. Padahal tuh biasa aku tuh udah 3 bulan di rumah dan udah lama banget aku nggak full makeup kayak gini. Biasanya kan kita butuh penyesuaian ya buat balik ke full makeup, apalagi pakai seharian selama 9 jam. Tapi ini aku bener-bener ngerasa tuh ringan banget di kulit. Even aku tadi pakai di bawah mata juga nggak berat dan dia juga nggak creasing sama sekali. Bener-bener aman, nggak ada yang geser. Warna complexion aku juga nggak ada yang geser. Bener-bener nggak ada yang bisa komplain. Paling aku nungguin banget sih buat mengeluarkan warna face concealer yang lebih banyak, karena dari 3 ini untuk warna yang light itu sama dengan warna kulit aku, mungkin bisa dikeluarkan warna yang lebih terang 1 atau 2 tingkat buat yang bisa meng-highlight dan lebih terangnya. Tapi buat performance-nya sendiri so good, 5 out of 5. Aku kasih bintang 5 juga karena emang bener-bener gak ada yang bisa aku komplain guys. Dan mengingat harganya itu sangat-sangat affordable, aku kayaknya ngomongnya udah panjang banget. Semua informasi yang kalian butuhin, bisa beli di mana produknya, atau kalian mau tahu lebih lanjut, aku bakal taruh link di description box di mana kalian bisa beli produk-produk BLP, websitenya, Instagramnya, kalian bisa ikut sosial medianya supaya tahu lebih lengkap dan pasti kalian lebih yakin lagi buat cobain guys. Buat kedua produk baru ini sendiri, si Face Base sama Face Concealernya, aku sendiri kan kulitnya kombinasi di tengah-tengah. Dan aku bisa membayangkan kalau kalian punya dry skin, kalian cukup gak perlu set aja pakai powder. Tapi kalau kalian punya oily skin, kalian bisa set pakai powder lebih kenceng. Karena menurut aku mereka tuh kayak
bener-bener universal banget gitu, dari finishnya, dari feelsnya, bisa banget masuk ke semua jenis kulit. Pokoknya kalian cobainnya sendiri guys. Aku juga mau berterima kasih sama BLP karena udah ngasih aku coba produk ini duluan sebelum mereka launching. Dan BLP juga berbaik hati karena mau beberapa dari kalian subscriber aku buat cobain juga produknya. Jangan lupa cek, ada giveaway di description box-nya. Oke guys, so aku rasa segitu aja video buat hari ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan share ke teman kalian, para beauty enthusiast. Komen di bawah produk favorit BLP kalian, atau mungkin nanti kalian udah cobain face concealer dan face base-nya dan kalian juga mau share, kalian bisa komen di bawah. Subscribe ke channel aku kalau kalian belum subscribe. Aku upload di hari Rabu ataupun di hari Jumat. Thank you guys for watching and I hope to see you in my next videos. Bye guys! Never make promises, 'cause I don't keep them.